Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Ya, what's up, sucker? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjoreling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Tim balap ya. Tim balap biasanya terdiri dari 2 rider di pit untuk satu tim. Ada tim satelit maupun tim pabrikan. Dan biasanya itu di setiap tim itu ada yang sebagai rider utama dan juga ada yang sebagai second driver. Zaman dulu tuh kita bisa lihat gitu gimana rider utama tuh lebih dominan, sementara yang second driver itu ibaratnya cuma kayak ngebantu rider utamanya gitu loh, kayak kacung lah ibaratnya. Walaupun ya sesekali lu bisa lihat gitu loh rider yang second driver ini bisa raih kemenangan. Dan sampai sekarang hal ini juga menurut gue masih berlanjut gitu loh di setiap tim MotoGP. Lu lihat aja kayak Johan Zarco sama Johan Zarco sama Jorge Martin kayak gimana. Dan ya lu tau lah kayak Marquez sama Pedrosa kayak apa. Walaupun Pedrosa juga masih kompetitif ya, masih bagus, kayak masih ada perlawanan lah. Cuman ya lu lihat perbandingannya jauh ya. Tapi ada satu masa di mana waktu itu di era 2008 sampai 2010 itu ada satu tim itu mereka saling sikut gitu loh buat jadi yang terbaik di lintasan. Bahkan sampai dibikin pagar pembatas gitu loh biar data balapnya nggak dicuri. Wah gila tuh, gila. Era itu benar-benar gila tuh pada zaman 2008 sampai 2010. Era tersebut adalah era sang legenda hidup Valentino Rossi melawan Jorge Lorenzo yang kala itu masih muda. Ya lo pada tahu lah kayak gimana lo. Sengitnya tuh mereka berdua ada kayak apa tahu. Semua bermula ketika Yamaha yang di tahun 2006 atau 2007 gitu mencari rider muda yang punya prospek jangka panjang buat jadi pengganti Valentino Rossi di masa depannya. Yang konon katanya dia bakal pindah ke F1 ya Rossi ya, tapi nggak jadi karena akhirnya Rossi perpanjang kontrak sampai 2010 dan pilihan tersebut jatuh ke tangan Jorge Lorenzo yang berhasil menggusur Colin Edwards buat turun kasta ke tim satelitnya. Ya lo tau lah nanti kedepannya kayak apa kan Rossi sama Lorenzo. Dan di musim debutnya ini ya lo lihat lah Rossi udah mulai nggak suka gitu loh, karena emang dia nggak ada pembalap muda yang bisa bikin saingan gitu loh. Karena emang Rossi nggak mau kalah pada saat itu sama rider muda dan dia pengen dia yang menang. Wah gila, Rossi emang dulu egonya tinggi juga ya. Karena emang wah apaan lu, gue paling utama di sini, lu lewatin dulu mayat gue gitu ibaratnya. Rossi gila zaman dulu ya Rossi ya, mau yang muda aja nggak pantang mundur anjir, maju terus. Gila emang sampai banyak jadi bedain ya, Rossi Bridgestone, Lorenzo Michelin. Wah kacau tuh, udah dibikin skat lagi, dibikin pagar loh biar datanya nggak dicuri, luar biasa. Dan ternyata hasilnya di seri pembuka Lorenzo lebih unggul. Di 3 seri awal tuh Lorenzo lebih unggul, gila. Dan sisanya abis seri Portugal itu Rossi konsisten dan berhasil raih hasil bagus lah. Sementara Lorenzo kayak stagnan gitu, belum nemu setup yang tepat lah, karena kan banyak Michelin juga kan, ditambah lagi ya Rossinya juga overpower pada saat itu, ditambah Lorenzo, ditambah juga Casey Stoner dan Pedrosa juga masih yang oke punya gitu loh. Tapi ya menurut gua di musim debutnya nggak jelek-jelek banget lah, bisa finish di peringkat 4 luar biasa. Dan Rossi berhasil rebut kembali gelar setelah tahun lalu diambil sama Stoner. Aduh kacau. Tapi di musim itu benar-benar yang kayak wah gua nggak mau kalah sama rider muda, dan akhirnya Rossi berhasil raih gelar di musim 2008 jadi gelar ke-7 kalau nggak salah. Oke, langsung masuk ke tahun 2009 yang dimana battle antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo baru terlaksana. Dan ini benar-benar battle yang luar biasa antara kedua rider, karena kedua rider ini benar-benar saling sikut di beberapa balapan awal, dan hasilnya di Catalunya itu menyajikan balapan yang super duper luar biasa dan wow, nggak diduga-duga gitu loh balapannya. Dan di 3 lap terakhir itu di Catalunya benar-benar luar biasa banget, karena Lorenzo udah dipastiin bakal menang lah karena battlenya gitu. Karena emang dari awal tuh mimpin, emang salip-salipan gitu loh. Tapi lu lihat aja performanya Lorenzo sampai lap terakhir, emang Rossi nempel terus, tapi jurus pamungkas Rossi baru keluar di
beberapa tikungan terakhir. 2 tikungan terakhir mulai tuh deketin, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa dia nemu aja celah gitu loh di tikungan terakhir, bek, main salib, tahu-tahu juara. Rossi keluar sebagai pemenang. Luar biasa emang. Padahal di 3 lap terakhir tuh gue nontonnya aja udah keringet dingin gitu kan, udah agak setengah ngacang dikit, tapi wow, seru sih, seru emang, battle luar biasa. Dan itu puncak dimana akhirnya Lorenzo, wah, kayak nggak ketemu nih ininya tuh, taringnya udah kayak agak-agak nurun tapi masih bisa raih hasil bagus lah, ibaratnya kayak mulai konsisten tapi nggak konsisten banget lah, lebih seimbang Rossi karena raih hasil yang lebih stabil lah Rossi itu. Cuman ya luar biasa emang 2009 ini Jorge Lorenzo bisa improve luar biasa, dan cuman beda beberapa poin doang sama Rossi, tapi hasilnya masih oke, masih yang bisa fight buat championship, dan hasilnya luar biasa. 2 tim Fiat Yamaha luar biasa emang, dan hasil ini jadi hasil terbaik Yamaha di 2009 sama karir di MotoGP ya, luar biasa emang. Dan di sini juga udah mulai ada saywar dikit dari Rossi maupun Lorenzo, yang ya lu tau lah Rossi sama Lorenzo di 2009 tuh salip-salipannya kayak apa, dan di entertain kayak apa kan, di mau press conference atau apa tuh kayak saling sindir gitu loh di media atau dimanapun. Karena di 2009 ini emang panas gitu loh Rossi sama Lorenzo. Ya lu buktinya masih disekat cuy, masih disekat itu loh, masih di, ya tau lah, kayak datanya nggak mau saling berbagi. Emang Rossi itu kayak tai juga kadang-kadang gitu. Dan masuk di musim 2010 yang dimana akhirnya Lorenzo berhasil ngalahin Rossi, dan ini jadi penyebab Rossi akhirnya keluar dari Yamaha dan mutusin pindah ke tim Ducati. Yang di sini awal mulanya sebenarnya Rossi lebih diunggulin buat pertahanin gelar dan unggul di sisi tes segala macam, tapi hasilnya gila, Lorenzo tancap gas cuy. Walaupun Rossi sempat raih hasil kemenangan ya, cuman itu kayak udah angin kebalik aja gitu loh, kayak angin tiba-tiba berbalik ke arah Lorenzo semua. Dan puncaknya itu di GP Italia, yang dimana saat sesi pre-practice kedua Rossi cedera dan sempat absen 4 balapan. Italia, habis itu Inggris, Belanda, Catalunya, dan dia return di GP Jerman. Wow, luar biasa. Dan di situ polemiknya udah mulai. Nih gue udah mulai nggak suka nih sama situasi kayak gini, karena emang Rossi itu pengen jadi rider utama di situ, cuman karena emang performa Lorenzo emang lagi naik dan emang lagi bagus, jadi lebih diutamain Lorenzo gitu loh buat inilah. Tapi Rossi emang udah nggak suka sama Lorenzo, dan akhirnya ya Rossi mutusin buat pindah. Udah diumumin juga kok pindah ke Ducatinya itu, dan akhirnya 2010 jadi milik Jorge Lorenzo. Tapi di 2010 itu terjadi battle yang luar biasa juga tuh gitu loh di GP Jepang, yang dimana Rossi bisa fight luar biasa sama Jorge Lorenzo, dan hasilnya Rossi menang. Itu buat posisi 3 doang loh, padahal cuman fightnya gila juga tuh, sampai senggol-senggolan juga sih, dan wow, luar biasa emang. Dan akhirnya pun ya tetap Lorenzo keluar sebagai jurdun di tahun 2010 dan berhasil ngasupin Rossi di musim 2010 tersebut. Dan Rossi pun cuman bisa finish di posisi ketiga, walaupun 4 balapan cuy absen, sisanya waduh sisanya masih bisa kompetitif sih, masih oke lah pokoknya. Rossi itu di sisa-sisa balapan itu masih ada taji. Cuman memang karena situasinya sama Jorge Lorenzo udah panas, sama Yamaha juga udah panas, ya mau gimana, akhirnya dia lebih milih ke Ducati karena emang mungkin lebih didengerin gitu, karena emang pamos Italianya juga di situ kan ada juga gitu loh. Ducati kan dari Italia, jadi wajar aja kalau Rossi lebih milih buat pindah ke Ducati pada saat itu. Ya akhirnya 2010 jadi musim terakhir mereka berdua jadi partner atau jadi tim yang benar-benar kuat pada masa itu. Gila ya, 2008 sampai 2010 itu kuatnya Yamaha ada kayak apaan tahu. Apalagi 2009 lu gimana gua gak teriak-teriak kalau tiap nonton Rossi sama Lorenzo berdua tuh 2009. Udah mau 2009 gokil ya. 2010 udah mulai. Tapi ya emang karena konsisten Lorenzo luar biasa di 2010 juga, karena emang waktu itu Rossi cedera kan. Ya mau nggak mau emang akhirnya Lorenzo diutamain dan Rossi digusur gitu loh.
ya demi ini juga, dan ternyata berhasil juga sih. Semenjak Rossi nggak ada itu, Lorenzo juga masih nunjukin tajinya. Di 2012 bisa raih gelar jogging lagi gitu. Gila ya, emang Yamaha bisa duetin Rossi sama Lorenzo di periode pertama, luar biasa emang. Di 2008 sampai 2010, sampai di 2008 aja lo ada polemik ban antara kedua rider, dan Rossi menang lebih pilih Bridgestone anjir. Dan Bridgestone lebih milih Rossi dibanding ke Lorenzo, padahal Lorenzo mau Bridgestone padahal, tapi ya nggak dapet. Lorenzo cuma dapat Michelin cuy. Wah gila emang Rossi, politiknya kuat juga. Pengaruhnya kuat. Jadi ya gila emang Rossi ya. Ya secara sistematis Rossi masih unggul sih di periode pertama. Di periode keduanya ini Rossi kalah bisa gue bilang. Karena apa? Hasil Jordannya gitu. Cuman emang yang 2015 agak tai juga sih, karena emang ada sangkut pautnya mau Honda brengsek, Honda anjing itu Marquez. Tapi ya udahlah, mau gimana, namanya juga balapan tuh. Gelar ke-10 pak, periode kedua itu oke bisa gue bilang. Cuman emang agak bangsat aja 2015 itu, bikin gue kesel. Oke, mungkin sekian video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.